Milenial Kota Bandung. Sekarang saya di Taman Sejarah Kota Bandung. Ini ada di wilayah Balai Kota Bandung, di mana Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung berkantor di sini. Ini taman tematik yang dibangun untuk masyarakat Kota Bandung agar lebih mengenal sejarah dari Kota Bandung. Karena sebentar lagi kita akan berbincang dengan tokoh yang ada di Kota Bandung. Kita ikuti setelah yang satu ini. Hari ini ya habis pulang kerja kan capek terus enaknya kita ngopi kan ya. Hal ini sesuai banget lah ya sama tagline-nya BNN, hidup 100%. Artinya hidup kita harus balance ya, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Nah, di acara ngopi sore kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Penasaran siapa itu? Kita lihat ya. Selamat sore Pak Wakil. Atau saya panggil Kang aja, kan masih muda. Masih muda. Akang ini sebutan untuk yang lebih tua dalam budaya Sunda. Jadi rekan-rekan sobat milenial yang belum tahu, ini adalah Kang Yana Mulyana selaku Wakil Wali Kota Bandung. Yang ingin saya tanyakan yang pertama mungkin tentu saja kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat kan. Di kondisi yang pandemi COVID ini kita memang diharapkan selalu menjaga stamina kita, hidup sehat 100% sesuai jargon dari BNN Kota Bandung. Yang ingin saya tanyakan mungkin mengenai program pencegahan Pak di Kota Bandung, sejauh mana pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya dalam kegiatan P4GN, pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap. Jadi tentunya pemerintah Kota Bandung juga sudah membuat beberapa regulasi tentang P4GN ini. Mudah-mudahan dengan berbagai regulasi yang sudah kita buat, ini betul-betul bisa mencegah peredaran narkoba di Kota Bandung. Karena memang menurut pendapat saya narkoba di Kota Bandung ini seperti puncak gunung es gitu ya. Memang terlihatnya yang terungkap itu tidak terlalu banyak, tapi mungkin justru saya mendapat informasi dari teman-teman kepolisian bahwa di saat pandemi seperti ini pun ternyata peredaran narkoba di Kota Bandung malah meningkat tuh, dan jenisnya juga itu rata-rata katanya yang sintetis, dari sabu-sabu, kemudian juga tembakau gorila, ekstasi, dan yang agak ini ganja. Jadi ini juga mudah-mudahan sih dengan sosialisasi kita, dengan kita terus mengajak para milenial ini selalu berpikir positif, berkegiatan positif, dan daya tahan keluarga juga itu bisa kita sama-sama tingkatkan. Insya Allah kita semua bisa terhindar dari bahaya narkoba. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan untuk Kepala BNN Kota Bandung, Pak Yus, sejauh mana situasi sekarang Pak, kondisi di Kota Bandung terkait situasi peredaran gelap di kondisi yang pandemi sekarang Pak, dan sebelumnya bagaimana? Baik, terima kasih. Untuk situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kalau kita lihat angka prevalensi di Jawa Barat, khususnya yang menonjol adalah angka pengguna narkotika dengan jarum suntik. Itu terbanyak se-Indonesia di Jawa Barat. Tentu saja ini berdampak ke Kota Bandung, di mana Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi, hasil survei beberapa kecamatan ada populasi pengguna jarum suntik yang cukup tinggi. Nah, ini sebagai indikator bahwa selain penyalahgunaan narkotika jenis tertentu maupun jenis narkotika baru di Kota Bandung, perlu adanya upaya antisipasi, perlu adanya inovasi dan kolaborasi dalam mewujudkan upaya P4GN menuju Bandung bersinar. Tentu saja sesuai dengan amanah Impres nomor 1 tentang perlunya penguatan P4GN dilakukan oleh pemerintahan daerah.
dan Permendagri nomor 12 perlunya peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya P4GN dalam menuju Bandung bersih narkoba. Nah, upaya tersebut perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dan negara di Kota Bandung khususnya, didukung peningkatan peran dan penguatan P4GN oleh pemerintah daerah, di mana dalam hal ini saya juga terima kasih ke Pak Wakil Wali Kota. Sampai saat ini regulasi tentang P4GN adalah indikator peningkatan peran pemerintah daerah, terus dilengkapi nantinya selain peraturan wali kota tentang P4GN, pembentukan tim terpadu, dilengkapi nanti juga dengan rencana aksi. Kemudian ada program inovasi tentang kelurahan bersinar. Kemudian nanti lagi MUI-nya mengeluarkan gerakan khutbah Jumat bersih narkoba setiap Jumat minggu ketiga misalnya. Dan ini terus didorong bagaimana untuk seluruh masyarakat agar meningkatkan ketahanan diri keluarga agar mampu menolak narkoba, mempunyai imunitas ketahanan diri dan keluarganya dari bahaya narkoba. Peran serta pemerintah daerah sangat penting, utamanya lagi untuk generasi milenial. Nah, generasi milenial terus harus dipagari karena generasi penerus kita harus diselamatkan dari bahaya narkoba, terutama generasi milenial Kota Bandung, di mana nantinya dengan Pak Wali Kota, Pak Wakil, generasi milenial ini akan terus diarahkan kepada aktivitas-aktivitas yang positif, ekspresi kreatif yang produktif, berkualitas, sehingga setiap aktivitasnya bersih narkoba. Dan kegiatan ini perlu terus-menerus dikampanyekan melalui gerakan bersinar di Kota Bandung melalui program P4GN. Terima kasih. Sobat milenial, kita kembali ke Kak Yana. Ada pertanyaan berdasar pernyataan dari Pak Kepala BNK bahwa ada terjadi pembentukan tim terpadu di Kota Bandung ini. Ini apakah kan tim terpadunya apakah bisa diharapkan menjadi salah satu solusi untuk komunikasi lintas instansi antar semua stakeholder Kota Bandung? Apakah harapan Kang Yana dengan terbentuknya ini? Jadi kan memang soal peredaran narkoba ini kan tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh BNN, oleh pemerintah kota. Tentunya ini butuh kolaborasi kerjasama berbagai stakeholder. Mudah-mudahan dengan dibentuknya tim P4GN ini lewat satu regulasi di pemerintah Kota Bandung ini bisa memperkuat dan mempercepat penanganan penyebaran narkoba di Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan deteksi lebih dini, informasi dari masyarakat juga kita bisa lebih mudah dapat, karena kan teman-teman kewilayahan juga insya Allah terlibat ya di tim ini. Jadi mudah-mudahan lah tim ini bisa memperkuat tekad kita semua, sehingga mudah-mudahan ke depan benar-benar Bandung bebas dari narkoba. Harapan. Oke, Sobat Milenial, BNN Bandung, sesuai tagline kita bahwa ini adalah acara ngopi sore, dan saya persilakan dulu kepada seluruh narasumber. Pak Yana, saya mau nanya nih, di BNN itu kan ada tagline kita ya. Tagline-nya adalah hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Nah, mungkin bisa sharing ke sobat milenial BNN Kota Bandung, kira-kira apa sih gaya hidup seperti apa yang dimiliki oleh Pak Yana sehingga relate dengan hidup 100% yang sadar, sehat, produktif, bahagia, balance life-nya seperti apa gitu. Karena kan kita selain sehat, kita juga harus bahagia, sukses juga gitu. Nah, kalau tipsnya dari Bapak Yana seperti apa nih? Jadi kalau soal sadar, ya pertama kita harus sadar bahwa narkobanya bahaya gitu ya. Itu dulu yang kita harus pahami. Setelah itu sehat ya, di tengah pandemi ini apalagi ya, kita tetap harus
berperilaku hidup bersih, sehat, melakukan aktivitas olahraga ringan, makanan juga kita harus cukup, dan yang pasti istirahat cukup. Saya kan seorang survivor, saya seorang penyintas, orang yang pernah merasakan betapa sakit dan beratnya perjuangan melawan virus corona COVID-19, sehingga buat saya menjaga kesehatan itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya. Tadi lewat berbagai aktivitas, terutama tadi kita harus sadar bahwa narkoba bahaya, kita juga harus berlaku sehat. Kemudian kita juga produktif ya kita melakukan berbagai aktivitas yang mudah-mudahan tidak saja memberi manfaat bagi kita, tapi tentunya bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi sahabat, bahkan mungkin kalau saya karena dapat amanah ya mungkin untuk masyarakat Kota Bandung. Dan kunci terakhir tadi bahagia, ya mudah-mudahan dengan melakukan aktivitas positif ya kita bahagia, insya Allah imunitas kita juga muncul ya. Kalau sudah imunitas muncul mah ada virus mah nggak ada obatnya ya. Itu salah satu upayanya meningkatkan imunitas. Jadi tadi 100% tanpa narkoba, kita harus sadar bahaya narkoba, kita harus berperilaku hidup sehat, kita juga produktif, tidak saja bagi kita tapi bagi masyarakat sekitar kita, dan tadi bahagia lewat kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi lebih ke bagaimana kita menjalani setiap aktivitas kita dengan perasaan yang ikhlas, jadi bahagia juga. Nikmatilah ya, kehidupan. dinikmati ya, enjoy. Insya Allah. Pertahanan keluarga adalah merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tentu saja keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah entitas kelurahan, dan di Kota Bandung ada sebuah program yang disebut dengan Kelurahan Bersinar atau Bersih Narkoba. Nah, sekarang kita beralih kepada Bapak Kepala Dispor. Sejauh mana nih Pak program Kelurahan Bersinar di Kota Bandung sudah berjalan? Untuk Kelurahan Bersinar ataupun Kelurahan Bersih Narkoba, sebenarnya ini sudah terbentuk secara keseluruhan. Di kita itu ada 131 kelurahan. 151 kelurahan ini rata-rata sudah terbentuk dan kegiatan sebenarnya sudah berjalan. Yang paling pokok di sini adalah bagaimana untuk mengedukasi warga masyarakat dalam berbagai macam pertemuan baik formal maupun informal. Itu adalah kesempatan yang terbaik untuk bisa mensosialisasikan tentang bahayanya narkoba. Apalagi kondisi pandemi seperti saat sekarang ini merupakan tantangan bagi Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, dan Bu Camat di lapangan. Bagaimana untuk menyikapi bahwa kegiatan tersebut harus tetap bisa berjalan. Walaupun yang namanya kerumunan, rapat-rapat mengundang banyak orang, jelas itu tidak diperkenankan. Tapi banyak sekali kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, yaitu dengan melalui medsos ataupun sarana yang ada baik di tingkat kelurahan maupun di kecamatan. Hal tersebut itu pun tidak hanya oleh pimpinan formal saja. Yang paling pokok di sini keterlibatan pimpinan non formal seperti Pak RT, Pak RW, Karang Taruna, LSM ataupun Ormas yang berada di tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Ini pun harus berperan aktif. Kenapa? Tanpa adanya pendekatan kepada warga masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, baik masalah perilaku ini saya rasa terus terang saja akan sangat berdampak tidak bagus. Tapi alhamdulillah selama ini 151 kelurahan sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan saya juga sebagai Kepala Kesbangpol menghimbau dan mengajak kepada seluruh stakeholder yang berada di kewilayahan. Kenapa? Karena kuncinya ada pada ketahanan keluarga. Pembina siapa? Yaitu pimpinan formal dan informal, baik tingkat kelurahan maupun kecamatan. Untuk itu kami mohon kepada Pak Lurah ataupun lurah dan kecamatan beserta stakeholder yang berada di kewilayahan selalu tetap semangat dengan kondisi pandemi ini untuk selalu bisa mengedukasi warga masyarakat. Bagaimanapun juga jangan sampai ada kata penyesalan di kemudian hari. Intinya keluarga kita yang paling pokok, baru kita kepada lingkungan. Saya mohon hal tersebut bisa dilakukan sesering mungkin dalam suasana baik formal maupun informal pertemuan tersebut itu bisa disampaikan tentang bahayanya narkoba. Saya ikut. Sobat milenial BNN Kota Bandung, Kang Yani ini adalah tokoh pemuda di Jawa Barat. Nah, beliau ini masih muda dan dulu pernah muda berprestasi. Nah, yang ingin saya minta dari beliau ini adalah bagaimana sih caranya
supaya rekan-rekan atau sobat milenial bisa terhindar dari pergaulan yang melibatkan penyalahgunaan narkoba. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa para milenial ya, pemuda-pemudi di Kota Bandung itu energinya tuh besar gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita energi besar ini disalurkan ke arah yang positif. Karena kalau tidak diarahkan ke yang positif, mungkin saja teman-teman ini energi besarnya ini mengarah ke negatif. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengarah ke hal yang positif ini lewat mungkin berbagai kegiatan bisa kita lakukan, olahraga, kemudian kita melakukan aktivitas lain yang positif ya. Termasuk kita juga harus menghindari satu suasana yang memungkinkan kita ditawari narkoba gitu. Nah, itu juga kan kita harus hindari. Termasuk juga kita terus bisa memberikan informasi kepada tadi tim P4GN atau kewilayahan atau teman-teman dari BNN, kemungkinan di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita ini apakah ada terjadi peredaran ya. Kita harus juga bisa memberikan informasi dan yang pasti sebagai umat beragama ya kita terus juga mendekatkan diri lah kepada Tuhan. Mudah-mudahan itu juga jadi remnya kita gitu ya, untuk nggak kebablasan lah gitu. Saya pikir itu ya. Sebentar lagi sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, kita pengen dengar dari setiap narasumber yang ada di sini himbauan apa sih atau pesan apa sih yang bisa disampaikan oleh generasi milenial ini supaya semakin sadar bahwa yang namanya narkoba itu tidak untuk dicoba-coba, karena ketika kita menyalahgunakannya pasti akan berdampak buruk untuk kesehatan kita dan untuk masa depan kita. Kita mulai aja ya dari Bapak Yana. Ya, yang pasti mari kita jauhi narkoba tadi yang disampaikan, karena memang ini bahaya bagi kesehatan kita dan bagi kehidupan sekitar kita juga gitu. Dan lewat upaya apa ya tadi 100% tanpa narkoba, sadar, sehat, produktif dan bahagia. Insya Allah lah kalau itu kita lakukan dengan baik, dengan benar, dengan ketulusan kita, keikhlasan kita, insya Allah kita semua sehat dan kita semua dijauhkan dari bahaya narkoba. Nah, kalau dari Pak Yana tadi hidup 100% ya, tentunya sesuai dengan tagline BNN. Nah, mungkin ini ada pesan lain lagi dari Kepala BNN Kota Bandung, Bapak Edi Sudi. Silakan Bapak. Sahabat generasi milenial Kota Bandung, kita paham sekali bahwa bahaya narkoba sangat mengancam masyarakat Kota Bandung. Untuk itu diperlukan generasi milenial Kota Bandung punya ketahanan diri, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Tentu saja hal ini juga didukung oleh pemerintahan Kota Bandung dalam upaya mewujudkan Bandung bersinar. Mari tingkatkan ketahanan diri kita dengan hidup 100%. Dalam situasi pandemi COVID saat ini, saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan warga masyarakat, mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita terhadap bahaya narkoba. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Baik Sobat Milenial BNN Kota Bandung, demikianlah episode ke-14 kita di Ngopi Sore bareng BNN Kota Bandung yang kali ini dengan bintang tamu bersama Bapak Yana Mulyana selaku Wakil Wali Kota Bandung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!